Lagi di Squawk Box dan kita akan lanjutkan kembali dialog Markets Now bersama dengan Maximilianus Nicodemus, Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas. Mas Niko, kita lanjutkan kembali dialognya. Ini kalau tahun depan ini kan disinyalir begitu ya akan ada potensi resesi. Bagaimana tingkat resilient dari saham teknologi termasuk juga artinya Goto? Apakah ini sebetulnya momen yang artinya bisa rebound untuk di tahun depan? Nah, memang kalau kita perhatikan sampai dengan situasi dan kondisinya saat ini bahwa memang 2022 ini boleh kita katakan cukup tahun yang berat sebetulnya bagi saham di sektor ini. Tapi kalau kita perhatikan justru 2023 itu semuanya akan menjadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sebetulnya kan sentimen yang paling nomor satu itu adalah kenaikan tingkat suku bunga sebetulnya. Ini yang membuat segalanya menjadi sebuah tekanan, khususnya bagi saham-saham di sektor teknologi. Dan kalau kita perhatikan, sampai dengan saat ini udah cukup banyak bank sentral yang mulai melambatkan kenaikan tingkat suku bunganya. Ini adalah satu key point yang mesti kita lihat juga begitu ya, bahwa ternyata pada akhirnya cepat atau lambat hari ini atau nanti kenaikan tingkat suku bunga pasti akan melambat. Nah, kalau kita perhatikan ada peluang yang cukup besar khususnya bagi saham-saham di sektor teknologi gitu ya untuk bisa mencatatkan kebangkitan memasuki di kuartal ketiga, kuartal keempat karena kalau kita perhatikan kenaikan sudah mulai terbatas kenaikan khususnya untuk Fed rate gitu ya pada kuartal kedua 2023. Nah ini menjadi salah satu tolok ukur baru nantinya apalagi kalau kita perhatikan juga yang kedua cukup banyak kok yang apalagi kita perhatikan pemilu sudah di depan mata. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting juga begitu ya, bahwa menjadi salah satu katalis kita dalam menghadapi potensi resesi yang terjadi tahun depan. Karena kalau kita perhatikan dengan adanya pemilu ini menjadi salah satu booster baru begitu ya untuk menjaga daya belinya. Apalagi saat ini kan kita udah lagi nggak bicara tentang konvensional, tapi juga adalah penggunaan digital. Nah, tentu ini menjadi salah satu poin yang cukup menarik khususnya di sektor teknologi di tahun depan. Nah, yang juga mesti perhatikan pasti ketika pulih itu nggak ada yang instan begitu ya teman-teman. Pasti semuanya butuh waktu, tapi setidaknya bel-nya akan berbunyi tatkala tingkat suku bunga The Fed itu nanti akan mulai melambat hingga di titik di mana dia berhenti. Begitu, Mbak Sinta. Baik Mas Niko, lalu looking forward lini bisnis apa saja yang kira-kira akan menopang dan juga mendorong bisnis GoTo ke depannya? Ya, baik Mbak Sabena. Jadi memang kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini semua yang dilakukan oleh Goto itu sudah sangat baik begitu ya. Baik dari Gojeknya, Tokopedia-nya, Goto finansialnya, semua itu sudah berada di arah yang benar untuk mencetak profitabilitas. Tapi itu pun nggak cukup begitu ya, karena tentu harapannya bagi kita semua adalah Goto terus mengembangkan ekosistem baru dan peluang itu ada ketika kita bicara elektrum. Nah, elektrum ini kalau kita perhatikan adalah salah satu lini bisnis yang sedang dikembangkan Goto di masa yang akan datang, apalagi untuk menghadapi begitu ya peta persaingan kendaraan motor listrik. Nah, juga ini menjadi sebuah perhatian, apalagi kalau kita lihat gitu ya pada tahun 2030 nanti diharapkan 80% kendaraan adalah listrik. Nah, ini menjadi salah satu poin penting bahwa ternyata apabila elektrum itu nanti jadi dibangun dan memang udah bersiap untuk mengarah ke sana, ini akan menambah daya dobrak karena elektrum punya ekosistem dan menggunakan baterai swap. Nah, ini menjadi salah satu key point juga di masa yang akan datang apabila ternyata elektrum mampu masuk ke dalam ekosistem tersebut. Nah, yang kedua tentunya dengan apa yang belum ada, menciptakan ekosistem yang ada, tapi menambahkan nilai bagi yang sudah ada. Oleh sebab itu harapannya kami lagi adalah bahwa adanya integrasi yang lebih kuat begitu ya dari sisi Goto terhadap Arto. Karena kalau kita perhatikan semuanya sudah berjalan dengan baik, tapi masih kurang greget gitu ya. Tentu harapannya dengan
memaksimalkan semua ekosistem yang ada, mengembangkan bisnis yang ada itu dimulai dari ekosistem yang Gotoh milikin. Jadi sayang rasanya kalau misalkan Gotoh tidak memaksimalkan ekosistem yang ada, karena ini menjadi salah satu poin yang penting karena apa yang dibangun Gotoh adalah ekosistem digital. Begitu, Mbak Sabrina. Baik, Mas Niko, lalu selanjutnya apa rekomendasi bagi Hmm. investor retail begitu ya, khususnya untuk jangka panjang untuk melihat saham-saham teknologi ini yang memang kalau kita perhatikan sebetulnya ini kan produk yang mereka gunakan saat ini begitu. Betul. Betul Mbak Sinta. Jadi kalau kita perhatikan begitu ya bahwa kita lihat dulu karena kalau kita bicara saham tekno pasti kita bicara persepsi dan ekspektasi. Nah, apa kita bahas dulu gitu ya persepsi kita mesti harus menerima kita mesti harus mengakui gitu ya bahwa Gotoh sedang dalam posisi yang rugi tapi pertanyaannya apakah selamanya rugi tidak saat ini Gotoh sedang berjibaku untuk terus mempercepat proses profitabilitasnya ini kita mesti perhatikan itu satu yang kedua kalau kita sudah perhatikan lihat yang kedua hitung ekspektasinya kita lihat fundamental perusahaannya kita lihat prospek bisnisnya ada nggak sampai dengan saat ini gitu ya perusahaan teknologi yang mirip seperti Gotoh, yang punya ekosistem seperti Gotoh? Belum ada yang selengkap itu. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik utama ketika kita melihat bahwa ternyata Gotoh itu punya fundamental yang baik loh. Memang kalau kita perhatikan harga sahamnya cenderung mengalami yang namanya penurunan, tapi bukan berarti itu mempengaruhi prospek bisnisnya di masa yang akan datang. Itu. Nah, kalau kita yakin dengan ekspektasinya, prospek bisnisnya di masa yang akan datang, apa yang harus kita lihat? Kita perhatikan begitu ya, kapan waktu yang tepat untuk mulai masuk. Tapi ingat, pastikan juga gitu ya, sesuaikan kategori sahamnya dengan profil tingkat resiko yang teman-teman apa miliki juga karena enggak semuanya tentunya begitu ya bahwa mampu menerima persepsi itu tadi tapi semakin kita perhatikan harga saham Gotoh gitu ya ditambah dengan yang namanya prospek bisnisnya kami bisa melihat bahwa saat ini harganya kian menarik, valuasinya semakin menarik. Jadi kalau kita perhatikan semua kembali kepada pelaku pasar dan investor dalam memutuskannya. Gitu Mbak Sinta kira-kira. Baik, Mas Niko. Saya akan menanyakan IHSG in Hmm, general. Tadi juga Anda menyebut di awal ya bahwa sebenarnya boleh. banyak sekali katalis positif untuk IHSG. Untuk sendiri dari inflasi juga terkendali ya, dari segi inflasi Indonesia Ya, terkendali di November ini. Lalu juga ada rilis data PMI yang ternyata juga Indonesia masih cukup ekspansif secara manufaktur. ya, Nanti juga pada tanggal hari Rabu akan ada rilis mengenai cadangan devisa Indonesia yang juga akan dirasa akan tuh. lebih baik lagi dibandingkan bulan lalu. Jadi sebenarnya banyak sekali katalis positif di mana juga ada rencana di global akan ada pelunakan penaikan suku bunga The Fed dan lain-lain. Banyak sekali sentimen-sentimen yang harusnya menggerakkan IHSG untuk berada di zona hijau. Bagaimana prospeknya sampai akhir pekan ini dan bahkan sampai akhir tahun di mana nanti juga kita ekspektasikan akan ada window dressing, Santa Claus rally dan lain-lain. Apakah Anda optimis IHSG akan berada di dalam penguatannya dan secara fundamental akan bergerak lebih baik? Baik Mbak Sabrina, optimis, optimis Mbak Sabrina, harus begitu ya, harus optimis tapi juga harus realistis. Nah, kalau kita perhatikan betul tadi Mbak Sabrina sudah mengatakan bahwa sentimennya semua positif loh. Satu, inflasi kita yang terkendali, tapi inflasi inti kita yang terjaga. Itu artinya apa? Daya beli terjaga, konsumsi terjaga. Ini jadi salah satu poin yang penting. Itu satu. Yang kedua, memang kita sampai dengan saat ini, tapi kok terasa masih kurang gigit ya indeksnya. Bahkan ketika yang semestinya semuanya menguat, kok kenapa cuman kita yang melempem gitu ya? Belum ada momentumnya. Nah, ini yang menjadi sebuah perhatian juga gitu ya. Kalau kita perhatikan minggu ini ada pertumbuhan ekonomi Europe, ada pertumbuhan ekonomi Jepang, begitu ya, dan ada pertemuan Bank Sentral Australia sama Kanada. Nah, tapi yang paling penting bukan di minggu ini, paling pentingnya ada di minggu depannya, di mana ada pertemuan The Fed itu satu, yang kedua ada pertemuan dari ECB itu yang kedua, dan yang ketiga di tanggal 13 ada data inflasi Amerika yang diprediksi lagi-lagi mengalami penurunan.
Kalau sampai data ini lagi-lagi mengalami yang namanya penurunan, ini akan menjadi katalis positif karena kalau kita perhatikan begitu ya proyeksinya dari 7,7% lagi-lagi turun menjadi 7,3% untuk inflasi US. Ini menjadi salah satu gambaran besar gitu ya bahwa ternyata masih ada waktu bagi IHSG kita untuk menemukan momentum penguatannya. Nah, sampai dengan saat ini bahkan udah tercatat hampir 2 sampai 3 minggu IHSG kita terkonsolidasi nggak bergerak kemana-mana. Kita butuh vitamin, sekedar vitamin, kita butuh booster sebetulnya untuk bisa memberikan kita keyakinan. Toh buktinya asing masih tetap masuk kok, masih tetap mencatatkan net buy begitu ya. Jadi kenapa kita tidak melihat hal yang sama? Tapi ingat, perhatikan juga bahwa situasi dan kondisi kian dinamis. Cermati dan amati setiap situasi dan kondisi yang ada. Begitu Mbak Sabrina. Baik, terima kasih Mas Niko atas Terima kasih banyak Mbak insight-nya. Sinta. Sukses dan sehat Siap. selalu untuk Anda.